Di luar angka-angka tersebut, Sel, sebetulnya pinjol ini bisa menjerat pengguna. Masih banyak banget nih pinjaman online atau pinjol yang ilegal, dan banyak banget diantara pinjol-pinjol ilegal ini korbannya adalah perempuan. Sejak tahun 2018 sampai dengan 2024 tahun lalu, ini ada LBH Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, ini udah menerima kurang lebih 1.900-an pengaduan dari para korban pinjol di Jabodetabek atau di luar Jabodetabek juga. Nah, dari jumlah itu perempuan lagi-lagi mendominasi gitu, sebanyak 1.200 kasus atau 62,14% lah ya kalau misalnya di persentase. Nah, sisanya ini baru laki-laki. Nah, nggak hanya itu aja, dari pengaduan yang diterima sama LBH, ini terjadi pelanggaran hak atas privasi para korban pinjol. Ketika pembayaran utang tertunggak, pihak pemberi pinjol ini menyebarkan informasi korban melalui kontak-kontak yang ada di telepon seluler. Nah, biasanya tuh kan kali nunggak nih pasti udah langsung tuh di broadcast tuh ke temen-temennya ya kan, ini bayarin utang apa segala macem. Nah, kurang lebih kayak gitu sih. Nah, sampai sekarang perempuan yang jadi korban praktik rentenir atau penagihan eksploitatif di digital ini yang memberikan pinjaman dengan bunga utang yang besar. Biasanya yang utang bunganya itu besar, pasti akan ada penagihan yang eksploitatif. Terus perempuan ini juga bisa dengan mudah menjadi korban pinjol karena persyaratan minjemnya tuh sangat gampang gitu, hanya modal KTP, foto, udah deh cair tuh dana. Tapi jumlah korban, terutama perempuan, kepala keluarga, banyak yang nggak sadar bahwa mereka itu pinjol-pinjol ilegal ini menawarkan bunga yang cukup tinggi gitu, dan bahkan berlipat-lipat. Jadi membuat mereka ini yang awalnya mereka sanggup nih, tapi karena dia nggak paham tuh terkait dengan bunga yang hitungannya tuh setiap hari, akhirnya membuat mereka kewalahan buat bayar. Nah, banyak korban juga nih terjerat utang dalam jumlah yang besar karena harus gali lubang tutup lubang. Akibatnya banyak korban yang sampai pinjam puluhan pinjol, dari yang tadinya hanya pinjam belasan juta, hanya dalam waktu 1 bulan bisa lonjak ratusan juta, bahkan 2 kali lipat atau 3 kali lipatnya gitu deh. Misal, ada contoh juga korban yang kemarin sempat gue temuin. Korban yang gue temuin ini, dia berusia 47 tahun dan dia tuh pekerjaannya sebagai asisten rumah tangga di salah satu apartemen. Dia kerja dengan ekspat gitu. Nah, suaminya kan meninggal, jadi dia terpaksa menjadi ibu tunggal gitu. Anaknya 2, yang satu sudah menikah, yang satunya masih sekolah. Kala itu dia itu anaknya sakit dan butuh dana secara cepat untuk biar anaknya ini bisa dioperasi. Ya sekitar 25 juta. Dia dengan kondisi pekerjaannya tidak punya tabungan. Akhirnya dia udah mencoba ke sana sini tapi nggak ada yang bisa minjemin dia gitu. Akhirnya dia terpaksa pinjol. Akhirnya dia buka kurang lebih 7-8 aplikasi pinjol untuk ngumpulin dana sekitar 20 juta. Dan 5 jutanya dia pinjam ke majikannya. Nah, akhirnya dia udah berhasil tuh dioperasi ya kan. Setelah itu baru deh dimulai nih perjalanan pinjolnya. Jadi udah selesai, akhirnya semuanya jatuh tempo dengan berbarengan. Dan dia dengan kondisi pekerjaannya yang sebagai asisten rumah tangga yang gajinya mungkin sekitar 5 juta, harus membayar segitu banyak pinjol yang jatuh temponya bersama. Akhirnya dia udah kewalahan, udah nyoba buka aplikasi lagi untuk ya itu tadi, terjebak dalam skema gali lubang tutup lubang. Dia udah hampir frustasi dan hampir menyerah, putus asa. Dia sempat mencoba bunuh diri, tapi ya beruntungnya dia mengurungkan ya niatnya gitu. Dan akhirnya dia buka TikTok, rolling TikTok, dan di TikTok banyak banget praktik yang menawarkan jasa joki gagal bayar. Nah, ini nih yang harus diwaspadai nih. Joki gagal bayar itu menawarkan iming-iming dia bisa menghapus data, bisa ngurangin pinjaman, bisa bantu nutup pinjaman, padahal semuanya itu penipuan gitu. Nah, karena si korban yang gue temuin ini dia udah sangat desperate, akhirnya dia tergiur lah dengan iming-iming itu. Dia kontak dan ternyata benar dia diarahkan untuk menginstal sekitar 10 aplikasian baru untuk mengajukan pinjaman. Dan ya nilai pinjamannya bervariasi sih. Dan si joki galbay ini menarik semacam komisi untuk dia. Di setiap aplikasi itu ada 40%. Bayangin aja, udahlah dia butuh uang untuk nutup pinjaman online yang sebelumnya, dia diminta untuk ngajuin pinjaman di aplikasi yang baru dan which is itu ilegal semua gitu. Dan ditambah dia harus bayar komisi ke joki galbay 40%. Gila sih. Dan akhirnya ya bukannya semakin terbantu, malah semakin terjerumus di lingkaran setan hutang tuh. Dan akhirnya sampai sekarang ya kondisinya dia masih terus struggling. Dia udah nggak sanggup lagi. Dan awalnya dia pinjam sekitar 20 juta, sekarang udah bengkak jadi 50 juta. Dan bahkan ada juga aplikasi-aplikasi ilegal lain yang dia udah
nggak ke-track tuh, udah nggak kedeteksi utangnya udah jadi berapa karena bunganya yang cukup tinggi itu tadi. Nggak cuman kasus dari korban yang gue temuin juga sih, ada banyak kasus juga yang mereka ini sering banget diintimidasi sama si pinjol, baik yang legal maupun ilegal ya. Nah, yang legal ini mungkin sudah ditindak oleh OJK. Nah, yang ilegal ini nih sering melakukan intimidasi yang menyasar para perempuan gitu ya. Dan terutama perempuan ini intimidasi yang didapat nih semacam intimidasi verbal dan ancaman pembunuhan. Nah, tapi juga nggak bisa terelakkan nih kalau misalkan mereka juga kerap dapat kekerasan berbasis gender online, dan kalau misalkan si debt collector ini datang ke rumah ya ancaman kekerasan seksual juga bisa terjadi kan ke korban gitu. Jadi untuk perlindungan konsumennya memang masih lemah di sini. Korban pinjol ini juga sering dapat stigma negatif gitu ya dari lingkungannya. Jadi ketika dia pinjol dan akhirnya nggak sanggup untuk membayar karena utangnya membengkak begitu banyak, akhirnya lingkungannya si korban ini menganggap dia adalah perempuan yang konsumtif, yang tidak cermat, yang tidak bisa mengelola keuangan dan lain sebagainya. Padahal ya banyak kasus juga bahwa mereka ini terpaksa untuk pinjol karena ya harus menghidupi anaknya atau mungkin ada kebutuhan darurat yang lain dan lain sebagainya, karena ya syarat untuk ngajuin pinjol kan mudah gitu, hanya bermodal KTP dan tanpa agunan gitu deh.